Foundation, kemudian juga Sampurna ya mendapatkan kalau tidak salah 1 gajah dan macan gitu. Yang ini juga memunculkan polemik karena 2 CSR ini merupakan jelas ya milik perusahaan yang kami pahami ya adalah milik perusahaan yang memang selama ini berkiprah juga di bidang pendidikan sosial gitu, tetapi kan jelas mereka membawa merek perusahaan raksasa gitu ya atau apa istilahnya Taipan lah gitu ya secara perusahaan. Nah, jadi kami mengucapkan selamat dulu kepada kawan-kawan, ada 180-an lebih organisasi pendidikan maupun organisasi sosial yang lolos dalam seleksi proposal PIP. Ada 183 ya. Nah, organisasi kemudian yang berikut adalah nah, jadi kami melihat anggarannya ini kan sangat besar ya, Bapak Ibu semua, 595 miliar. Artinya 0,5 triliun lebih anggaran di Kemdikbud dialokasikan untuk program POP ini. Sebagaimana kita tahu, tadi Pak Heru sudah menyebut di awal, POP merupakan turunan atau anak kandung dari program Merdeka Belajarnya Kemdikbud, bahkan ini menjadi program andalan ya gitu. Yang bagi FSGI berbicara POP, organisasi penggerak ini tidak terlepas dari Merdeka Belajar. Nah, dalam hal ini minggu lalu, hari Minggu kalau tidak salah, kami juga sudah melakukan diskusi, sesi pertama ya, dengan kawan-kawan media juga. FSGI melihat ada kejanggalan juga gitu ketika Merdeka Belajar ini didaftarkan oleh PT Sekolah Cikal sebagai merek dagang gitu, merek dagang. Nah, di sisi lain Kementerian Pendidikan menjadikan Merdeka Belajar ini sebagai kebijakan. Setidaknya dalam temuan FSGI itu ada istilah Merdeka Belajar itu ada di Permendikbud, kemudian ada di surat edaran gitu ya, yang menggunakan istilah Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar memiliki turunan program diantaranya adalah POP. Kemudian yang bersamaan sekarang juga kami guru-guru di diseleksi atau masih pendaftaran ya untuk mengikuti program yang namanya guru penggerak. Kemudian ada juga di samping guru penggerak ada namanya program sekolah penggerak nanti. Ya di dalam itu ya maksudnya di dalam sekolah penggerak itu ada guru penggerak. Kemudian yang sekarang sedang direkrut juga adalah oleh Kemdikbud langsung yaitu relawan penggerak sama pendamping penggerak. Ya semuanya pakai istilah penggerak gitu ya. Nah yang kami pahami ini semua merupakan anak kandung atau turunan dari Merdeka Belajar itu. Nah, jadi kembali ke yang tadi, kita tidak bisa melepaskan POP dengan Merdeka Belajar yang bagi FSGI Merdeka Belajar adalah bentuk ketika didaftarkan menjadi hak merek oleh perusahaan tertentu, ini berpotensi menjadi kapitalisasi dalam pendidikan yang pada akhirnya akan merugikan anak-anak kita khususnya yang tidak mampu gitu kan. Nah, itu yang pertama. Nah, oleh karena itu karena ini anggarannya 0,5 triliun lebih, ini sangat fantastis ya. Maka kami meminta kepada yang pertama adalah Inspektorat Jenderal Kemdikbud, Irjen Kemdikbud untuk melakukan pengawasan internal di lingkungan Kemdikbud kepada Direktorat Jenderal GTK ya, lembaga Ditjen GTK dalam hal ini dan jajarannya yang terkait. Karena memang salah satu kita tahu tugas dari Inspektorat Jenderal adalah sebagai pengawas internal ya kementerian atau lembaga dalam hal ini Kemdikbud untuk mengawasi internal lembaganya dalam hal ini Ditjen GTK guru dan tenaga pendidikan. Kemudian kenapa? Agar bisa memastikan kualitas berbagai pelatihan yang mengeluarkan dana besar tersebut. Sebagaimana kita tahu ini leading sektornya ada di GTK. Kita bisa sekarang membaca ya karena ini 1 tahun anggaran sampai Desember kita masih PJJ, bayangkan Bapak Ibu semua kita masih PJJ. FSGI memiliki data karena kami baru saja survei 1 bulan yang lalu di daerah-daerah itu PJJ sangat banyak sekali kendala khususnya yang PJJ luring gitu ya, masih banyak anak yang tidak memiliki gawai,
kemudian ada 46.000 sekolah yang tidak terakses oleh internet, listrik, bahkan di Jabodetabek sendiri kami punya data, sekolah-sekolah negeri, swasta, termasuk madrasah, itu anak-anaknya tidak memiliki gawai sehingga PJJ daring maupun luringnya belum bisa terlaksana gitu. Artinya bisa saja semestinya anggaran yang besar ini direalokasikan untuk membantu anak-anak kita termasuk guru-guru ya dalam proses PJJ gitu ya. Makanya ini angka yang sangat besar. Kalau saja andaikan saja uang yang sebesar ini digunakan atau dimanfaatkan untuk membantu siswa kita selama PJJ, memastikan mereka memiliki gawai, memastikan listrik dan internet masuk, gitu kan, guru-gurunya juga, karena konsep guru kunjung ke rumah itu juga butuh biaya. Kami juga baru mendapatkan laporan misalnya dari Bintan, bahkan di Bintan itu tadi laporan ke kami, ke WA saya pribadi, itu sekolah luar biasa, jarak antara rumah guru dengan rumah siswa itu 30 km gitu ya. Itu di Bintan ya, guru SLB, sekolah luar biasa negeri. Nah, jadi itu. Jadi kami ingin memastikan agar kualitas berbagai pelatihan kegiatan organisasi penggerak ini yang tanda kutip objeknya nanti adalah guru-guru ya kan di berbagai pelosok di Indonesia itu dipastikan betul-betul efektif gitu ya, dipastikan betul-betul berkualitas, efektif, tepat sasaran ya kan. Nah, selama beberapa bulan ke depan sampai Desember, ini kan pembelajaran kita ya relatif menggunakan daring kan. Apakah angka yang 20 miliar ya, kami menemukan misalnya beberapa organisasi itu mendapatkan 2 gajah gitu. Ya kan? Sedangkan pembelajaran kita selama ini PJJ. Jadi pelatihannya pun berarti kan pelatihan yang konsepnya daring kan, karena PJJ-nya juga daring gitu. Karena nggak mungkin mengumpulkan guru di hotel gitu kan dalam waktu yang lama untuk mendapatkan pelatihan gitu. Nah, jadi efektivitas ini perlu dipikirkan gitu. Dengan anggaran yang besar, kemudian keadaannya masih pandemi corona, guru-guru juga selama ini saya pribadi guru SMA di Jakarta, kami mengikuti pelatihan juga daring gitu kan. Bahkan banyak yang tidak berbiaya ya. Saya ulang lagi, banyak yang tidak berbiaya alias gratis gitu. Karena kita hanya duduk kemudian ikut dengan Zoom atau Google Meet dari penyelenggara, lalu kami ikut berapa jam lalu dapat sertifikat gitu kan. Nah, itu tidak berbiaya. Maksudnya pesertanya tidak dipungut biaya gitu. Nah, kemudian kami meminta juga kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa dan mengawasi penggunaan anggaran POP di lingkungan Kemdikbud. Ya kan? Karena apa? Karena itu memang salah satu tugas pokok dari BPK gitu. Tidak hanya Direktorat Jenderal GTK, tetapi tentu dalam hal ini kelembagaan Kemdikbud sebagai kementerian. Nah, yang terakhir kami meminta dengan sangat kepada KPK sebagai lembaga independen, sebagai lembaga anti rasuah untuk melaksanakan fungsi pencegahan ya preventif dalam penggunaan anggaran ratusan miliar ini yang digelontorkan Kemdikbud. Jadi potensi-potensi penyimpangan pasti akan selalu ada dalam anggaran. Makanya kami berharap KPK juga ikut melototi, ikut kemudian dilibatkan ya mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian nanti supervisi atau mengevaluasi gitu, anggarannya seperti apa, pelaporannya seperti apa gitu kan. Karena misalnya begini, ketika ada beberapa organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, kemudian diikuti oleh PGRI, yang notabene 3 organisasi itu dapat gajah ya, bahkan ada yang 2 gajah, berarti equal dengan 40 miliar, berarti dananya kan tidak terpakai kan? Nah, itu asumsi saya pribadi ya, dananya berarti tidak terpakai, kemudian dananya akan diapakan kan begitu? Apakah ada nanti gelombang kedua atau gelombang ketiga atau bagaimana? Nah, ini juga mesti dipertanggungjawabkan gitu, keuangan. Ketika organisasi yang besar ini akhirnya tidak ikut lagi kepada POP. Nah, kemudian yang berikutnya lagi tadi, ketika pelaksanaan di guru-guru di lapangan, kita selama ini pelatihannya melalui daring gitu kan, yang pengalaman saya pribadi pelatihan daring itu relatif tidak berbiaya besar gitu, ya kan. Saya beberapa kali di organisasi mata pelajaran saya, kebetulan mengajar PPKN, menjadi panitia kami untuk webinar pelatihan dan workshop
sampai 2.000 peserta, kami relatif tidak menggunakan biaya yang besar ya yang dikeluarkan oleh panitia. Umumnya yang kami keluarkan satu yaitu kami memberikan honor untuk pembicara misalnya atau instruktur gitu ya. Kemudian yang kedua adalah apa namanya kami menyewa atau akhirnya kan bisa membeli Zoom apa yang premium. Nah, relatif itu yang dikeluarkan. Kami nggak mengeluarkan konsumsi gitu kan seperti biasa. Kami tidak mengeluarkan makanan, akomodasi gitu kan. Nah, ditambah paling selain untuk pembicara, tentu untuk panitia yang cukup banyak panitia dan sertifikat gitu ya. Tetapi angkanya tidak bermiliar-miliar ya. Itu pengalaman saya pribadi yang kami mengelola apa namanya pelatihan dan workshop guru selama PJJ ini secara online atau secara daring. Nah, jadi penggunaan anggaran ini harus diplototi oleh KPK ya kan karena ini menyangkut APBN yang jumlahnya sangat fantastis di tengah di sisi lain kita sedang mengalami apa namanya krisis baik itu secara ekonomi, kemudian anak-anak kita masih banyak yang tidak bisa belajar, tidak punya gawai apalagi laptop, guru-guru honorernya juga justru pengeluaran guru-guru sekarang khususnya guru-guru honorer makin bertambah karena mereka harus melakukan guru kunjung ke rumah atau mereka menambah pulsa gitu ya. Maksudnya kuota internetnya menjadi ekstra sekarang untuk pulsa internetnya. Nah, di sisi lain kami dapat laporan misalnya tadi pagi dari kawan-kawan kami serikat guru di Berau, Kalimantan Timur, ternyata di sana itu terkait dengan apa namanya relaksasi dana BOS untuk membantu kuota internet guru dan siswa itu tidak terjadi gitu karena kepala sekolah masih takut ya walaupun di sisi lain sudah ada Permendikbud untuk relaksasi dana BOS tetapi ternyata di Kalimantan Timur itu guru-guru kepala sekolah masih khawatir gitu ya. Akhirnya anak tetap menggunakan biaya beli pulsa sendiri, kemudian guru-gurunya juga masih berbiaya sendiri. Begitu juga tadi di Padang Panjang, Kota Padang Panjang, kemudian tadi di Kabupaten Tanah Datar. Itu hampir serupa persoalannya. Nah, artinya adalah di sisi lain keuangan Kemdikbud dalam hal ini menggelontorkan uang yang sangat besar, tapi di sisi lain ada persoalan dasar pendidikan selama PJJ yang belum terpenuhi gitu kan. Padahal ini sudah PJJ di fase yang kedua gitu kan. Jadi belum ada perbaikan yang signifikan. Kemudian yang ketiga, tadi kami sudah sampaikan program organisasi penggerak ini merupakan turunan dari Merdeka Belajar yang tadi saya katakan bagi FSGI istilah Merdeka Belajar itu sendiri menjadi persoalan gitu kan. Oleh karena itu FSGI dari awal meminta agar istilah Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kemdikbud itu ditarik saja gitu kan demi marwah negara gitu kan demi muruahnya lembaga kementerian. Karena apa? Karena ini sudah didaftarkan menjadi merek dagang oleh perusahaan. Kami berpikir jangan sampai negara itu dikalahkan oleh satu perusahaan yang perusahaan itu juga baru gitu ya. Jadi cari saja istilahnya yang lain gitu kan, istilah Merdeka Belajar, maksudnya istilah pendidikan atau slogan gitu ya yang lain gitu. Nah, kemudian kita tahu ke depannya nanti turunan dari program Merdeka Belajar untuk sekolah dan guru itu banyak. Tadi sempat saya katakan ada program guru penggerak yang itu juga sedang direkrut sekarang dan berbiaya juga walaupun kami belum membaca berapa total miliar yang dikeluarkan untuk merekrut dan melatih guru penggerak. Kemudian ada namanya relawan penggerak yang juga itu sedang direkrut, kemudian pendamping penggerak gitu ya. Nah, kami juga melihat ada potensi potensi tumpang tindih gitu ya atau redundant gitu. Guru penggerak direkrut oleh kementerian dalam hal ini Dirjen GTK secara mandiri. Kemudian organisasi penggerak itu juga melatih guru-guru ya kan, guru-guru SD, SMP, PAUD atau TK gitu kan yang ditunjuk oleh organisasi penggerak tadi gitu. Nah, di sisi lain sekolah-sekolah guru-gurunya sekarang sedang direkrut juga oleh Kemdikbud, oleh Dirjen GTK. Nanti guru-guru yang terpilih itu nanti akan menjadi kepala sekolah juga gitu. Artinya diprioritaskan untuk menjadi kepala sekolah gitu kan atau menjadi pengawas katanya begitu. Nah, jadi ada potensi redundant, pengulangan gitu atau bisa jadi satu orang, satu guru ini
atau satu sekolah ini bisa nanti dilatih oleh beberapa organisasi. Itu bisa kemungkinan seperti itu, ya kan? Karena masih ada guru yang mengajar di 2 tempat misalnya. Ya kan, misalnya organisasi IGI gitu ya. Organisasi guru IGI, kemudian melatih di Maluku gitu, Maluku. Kemudian organisasi FGI, Federasi Guru Independen juga melatih di Maluku. Ada kemungkinan orang yang sama dilatih oleh lembaga yang berbeda gitu kan, tetapi sumber pendanaannya sama. Nah, ini kan tentu tidak akan efektif jika ini terjadi. Kemudian juga GTK merekrut guru penggerak, ya kan, yang sumbernya adalah guru organik. Ya, yang orangnya adalah sasarannya adalah guru organik. Kemudian relawan penggerak juga, pendamping penggerak juga, semuanya juga adalah guru. Di sisi lain organisasi penggerak juga melatih guru. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang keempat, FSGI memandang ada konflik kepentingan, ada potensi ya konflik kepentingan mereka belajar yang diantara turunannya adalah program organisasi penggerak. Nah, ini terkait tadi dengan istilah guru penggerak yang sudah didaftarkan ya oleh perusahaan tertentu gitu. Jadi kami khawatir ada potensi konflik kepentingan tadi gitu. Kami juga menemukan misalnya kalau boleh kita buka ya sebentar, kami menemukan di SK Dirjen GTK itu tentang organisasi-organisasi yang sudah diputuskan, ada memang organisasi yang di bawah, misalnya di bawah sekolah Cikal ya, kalau tidak salah di sini namanya Yayasan, saya lupa ya, kemarin kita sudah temukan, cuman saya agak lupa. Bang Deza mungkin nanti bisa menambahkan, Bang Deza sudah masuk, atau Pak Heru. Kemudian yang menjadi catatan juga adalah ada potret ketidakproporsionalan. Misalnya seperti ini, FSGI menemukan tidak proporsionalnya Kemdikbud untuk menentukan organisasi penggerak, ya kan? Misalnya begini. Muhammadiyah atau NU itu kan dapat gajah gitu ya. Kita lihat sebentar ya, misalnya Muhammadiyah. Nah, kita lihat Muhammadiyah itu dapat gajah, ya kan? Dapat gajah misalnya melatih jenjang SMP. Nah, bayangkan Bapak Ibu semua, untuk Muhammadiyah ini sangat banyak sekali ya. Provinsinya Lampung, Jambi, ada hampir 20 provinsi. Ya kan, puluhan kota kabupaten yang menjadi sasaran dari sekolah Muhammadiyah. Ya enggak, yang mereka notabene dapat gajah equal dengan 20 miliar. Tetapi kami menemukan misalnya di Provinsi Sumatera Utara, di kampungnya Bang Ariza itu ada organisasi ya kan, sekolah atau yayasan yang sasarannya hanya di 3 kota kabupaten di Sumatera Utara. Tetapi mereka juga mendapatkan gajah. Ya, gitu ya, Bang Riza ya. Halo Bang Riza, udah masuk Bang Riza? Halo Bang Riza, oke. Nah, kami menemukan di Medan itu seperti itu. Nah, jadi mereka mendapatkan gajah, ya, tetapi kota kabupatennya hanya 3, gitu ya, atau satu provinsi lah, Sumatera Utara saja. Tetapi misalnya IGI gitu ya, IGI ini kita lihat, Bapak Ibu bisa lihat di tampilan ini, IGI itu melatih sasarannya guru-guru di hampir 15 provinsi. Ya, puluhan kota kabupaten juga dapat gajah, ya kan? Nah, kemudian tetapi ada yayasan atau lembaga yang dia dapat gajah, misalnya yang di Sumatera Utara itu, tetapi hanya melatih 3 kota kabupaten yang ada di Sumatera Utara, ya kan? Nah, itu dia. Kemudian kami menemukan juga misalnya ini di Jawa Timur ya, sasarannya hanya 1, 2, 3, 4, 5 ini, kalau Bapak Ibu bisa melihat tayangan saya ini, yang nomor 84 ini hanya di 5 kota kabupaten. Ya, 5 kota kabupaten. Ya, dapatnya juga gajah alias berapa tadi, 20 miliar gitu ya, 20 miliar. Tayangannya beda ini. Gimana, Mbak? Tayangannya beda.
Saya menayangkan ini, nggak muncul ya? Enggak, yang muncul malah konferensi pers. Coba ulang lagi. Rilis. Share screen, sebentar. Kemudian ini, ya nggak Pak Heru? Benar nggak Pak Heru? Lihat nggak Pak Heru? Nah itu tadi, nah ini Nah, baru kalau ini terlalu iya. kecil. Oh, oke. Iya. Oke, baik. Nah, jadi misalnya yang nomor 84 ini dapat gajah, ya kan, untuk PAUD, kemudian di provinsinya satu aja, satu provinsi Jawa Timur, ya kan. Bandingkan dengan Muhammadiyah yang tadi saya tulis, ya kan, kita jadi Muhammadiyah tadi, nah ini mendapatkan gajah juga, mendapatkan gajah ini nomor 51 Bapak Ibu. Tetapi Muhammadiyah menyelenggarakan pelatihan yang menjadi sasaran utama programnya hampir 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ya 25, ya bukan hampir lagi 20, tapi 25 provinsi, puluhan kota kabupaten. Ya kan, IGI juga seperti itu, Ma'arif NU juga seperti itu, ya kan. Nah, cuman saya tertarik dengan yang di Medan tadi, tapi saya masih mencari, kemarin sudah ketemu, yang mereka juga dapat gajah gitu ya, tetapi hanya menyelenggarakan di beberapa kabupaten kota ya, 3 kabupaten kota atau 4 kabupaten kota di Sumatera Utara. Nah, ini yang kami temukan, yang kami sebut dengan tidak proporsionalnya Kemdikbud atau tim ya yang menyeleksi untuk memutuskan sasaran organisasi, kemudian sasaran daerahnya gitu. Nah, kami tidak tahu pertimbangannya apa, kenapa ada satu provinsi yang dapat gajah gitu kan, pelatihannya hanya di satu provinsi, itu pun 5 kota kabupaten, tetapi ada yang dapat gajah juga, tetapi melatih di 20, tetapi melatih di puluhan bahkan 25 kabupaten kota. Nah, ini dia Halmahera. Oke, ini di Maluku Utara ya, nomor 112. Teman-teman bisa lihat juga dapat gajah. Kemudian ini melatihnya di SD ya, sasarannya untuk SD maksudnya guru-guru SD, oke. Di Maluku Utara ternyata yang menjadi sasarannya adalah ini kota Ternate saja. Ini lihat ya, sasaran utamanya kota Ternate saja, biayanya sama 20 miliar. Bandingkan tadi dengan IGI, dengan Muhammadiyah, dengan NU tadi atau Ma'arif NU. Nah ini dia. Oke, satu kota tapi biayanya 20 miliar. Nah, ini yang kami katakan tadi, ada potensi ketidakefektifan sasaran dari pembiayaan program organisasi penggerak. Ada potensi ketidakefektifan pelaksanaan, ya kan, dan pembiayaannya juga. Karena ada lembaga atau organisasi yang melatih puluhan kota kabupaten, ya kan, puluhan kota kabupaten, kemudian puluhan provinsi, sampai tadi 25 provinsi, tapi dapatnya juga gajah. Tapi ada lembaga, ormas yang melatih satu kota atau kabupaten saja, ya kan, itu pun angkanya juga sama, yaitu dapat sama-sama gajah. Nah itu dia. Oke, itu. Oke, lanjut sedikit lagi. Sebentar ya, share screen lagi. Nah, jadi itu. Nah, yang terakhir dari saya, nanti Bang Reza silahkan menambahkan untuk poin berikut. FSGI khawatir nantinya akan terjadi potensi konflik kepentingan yang sama-sama di program-program tadi, ya kan? Yang turunannya tadi mungkin sudah saya sampaikan. Sekarang juga mereka ini sedang direkrut guru penggerak, kemudian pendamping penggerak, fasilitator penggerak gitu kan, yang ini direkrut secara mandiri oleh GTK langsung gitu ya. Nah, bisa jadi orang-orangnya itu juga. Nah, jadi kami ada khawatiran ya, kalau orangnya itu juga berarti kan ada potensi guru lain yang tidak dapat, ya kan, akan tidak menjadi sasaran pelatihan organisasi penggerak ini, baik itu organisasi penggerak maupun yang dari Kemdikbud kan. Karena kekhawatirannya ada redundant tadi yang saya katakan. Ada potensi guru yang sama akan dilatih atau sekolah yang sama akan menjadi sasaran. Nah, jadi ketika hal seperti itu terjadi, maka
akan ada guru-guru kita, sekolah-sekolah kita yang nggak akan tersentuh, gitu kan, yang nggak akan tersentuh. Nah, apalagi sekarang waktunya terbatas, tatap mayanya terbatas, gitu kan, karena kita masih pandemi, gitu. Jadi akan ada potensi anggarannya juga akan tidak terserap, gitu kan, akan banyak ini tidak terserapnya, gitu. Tadi saya sudah mencontohkan pengalaman saya pribadi mengelola pelatihan. Kita juga mengelola seminar, misalnya FSGI juga kami membuat webinar FSGI beberapa kali ya Pak Heru selama pandemi, ada mungkin 3 kali ya Pak Heru ya, 3 sampai 4 webinar, relatif tidak berbiaya gitu ya Pak Heru ya, tidak berbiaya gitu. Alhamdulillahnya pembicaranya juga gratis gitu ya, pembicara juga gratis. Kemudian waktu itu kami menggunakan Zoom juga dengan kawan-kawan anggota FSGI yang sudah punya Zoom gitu kan di sekolah kami. Kemudian panitianya juga yang penyelenggara juga free, kita juga tidak menuntut honor atau apa karena kami rasa ini menjadi tanggung jawab secara organisasi gitu untuk melatih guru. Itu pengalaman kami di FSGI secara kelembagaan maupun saya secara pribadi. Itu mungkin sampai poin 5. Silahkan Bang Reza melanjutkan. Terima kasih Mas Satriwan. Sebelum Mas Reza melanjutkan, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mas Satriwan. Halo, suara saya nyampe ya Mas Satriwan? Nyampe Pak, silakan Pak. Oh ya, Mas Satriwan tadi menyampaikan bahwa ini tidak berbiaya. Tidak Mas, itu berbiaya, tetapi minim gitu loh, minim. Ya. Nah selanjutnya, tadi Mas Satriwan sudah banyak sekali menyampaikan fakta-fakta di dalam program organisasi penggerak. Perlu digarisbawahi begini, kenapa Mas Satriwan tadi meragukan itu atau berpotensi. Namanya organisasi penggerak, program organisasi penggerak ini digerakkan oleh organisasi. Organisasi penggerak di sini adalah organisasi profesi guru, yang mana pengurus-pengurus dari organisasi penggerak ini adalah guru. Guru yang selama ini adalah mengajar. Yang tergabung di dalam organisasi, guru tersebut biasa mengelola organisasi, mengelola pembiayaan juga iya. Tetapi dengan gajah 20 miliar setaranya itu kan merupakan uang besar. Apalagi seperti tadi yang ditunjukkan oleh Mas Satriwan di urutan 112 di Maluku. Bahwa objek sasarannya di dalam organisasi penggerak hanya di satu kota. Nah, ketika mereka nanti mengelola itu dapat gajah 20 miliar, kira-kira mempunyai kemampuan untuk melakukan pembiayaan itu apa enggak? Nah, ketika melakukan pembiayaan itu bisa dipercayai atau kami percayai, nah selanjutnya pelaporannya kan harus secara transparan. Nah, disinilah kami melihat bahwa organisasi penggerak yang digerakkan oleh guru selain mengajar juga melakukan itu, memungkinkankah melaksanakan transparansi anggaran tersebut sampai ke pelaporannya. Nah, ini loh yang dimaksud dengan potensi itu. Oleh karena itu, FSGI menyuarakan karena tidak hanya di Guru Merdeka, di Merdeka Belajar, tetapi di program guru penggerak, selanjutnya nanti sekolah penggerak dan lain sebagainya, ini merupakan rentetan yang perlu kita ingatkan, kita waspadai, dan perlu kita suarakan. Nah, selanjutnya Mas Riza akan menyampaikan apakah efektif kegiatan seperti ini, walaupun tadi sudah disinggung. Monggo Mas Riza menyampaikan untuk slide berikutnya, silakan. Pak Heru, punten. Satu poin tadi yang mungkin perlu saya jelaskan. Maksud saya tadi ketidakefektifan ketika ada 25 provinsi dapat 1 gajah, ada 1 provinsi dapat 1 gajah, yang sebagaimana kita tahu gajah itu kan equal dengan melatih 100 sekolah ke atas, ya kan, 100 sekolah ke atas. Ya. Tapi kan cost-nya pasti berbeda, biaya transportasinya pasti berbeda, ya kan, pasti tidak akan efektif. Memang ukurannya bukan provinsi, saya paham, ukurannya bukan kota kabupaten, ukurannya adalah sekolah.
Tetapi Betul. kami melihat bahwa jumlah provinsi yang dikelola itu mempengaruhi biaya setidaknya biaya transportasi, ya nggak? Jadi ada 25, misalnya yang tadi Muhammadiyah mengelola 25 provinsi, ya kan? Iya. Ada satu yayasan yang kita juga tidak tahu mengelola hanya satu provinsi dan satu kota saja. Ya Betul. nggak? Nah, biayanya sama-sama 20 miliar. Nah, ini yang kami katakan, ini tidak proporsional, ini tidak akan efektif gitu kan. Dan ada potensi juga tanda kutip ya, ada yang akan berkualitas dari segi biaya pelatihannya, ada yang mungkin berlebih gitu kan. 1 miliar satu kota, 100 sekolah misalnya. Nah, yang satu lagi ya kan 100 sekolah tapi antar kota kabupaten, antar provinsi misalnya gitu kan, karena sampai 25 tadi. Itu yang maksud saya dari efektivitas biaya misalnya yang tidak proporsional itu. Itu Pak Heru. Nah, yang perlu digarisbawahi begini Mas Satriwan, itu sangat menarik sekali. Satu kabupaten itu dengan gajah setara dengan 100 sekolah. Artinya ketika satu kabupaten itu ada 100 sekolah, kemungkinan kan sekolah SD, SMP, SMA, SMK, apakah bisa menjangkau itu? Nah, ini loh potensi-potensi yang seperti ini yang kami lakukan. Nah, selanjutnya biaya yang cukup besar itu apakah mampu membawa peningkatan kualitas sekolah tersebut setelah melakukan pelatihan. Ini, jadi satu sisi pembiayaan yang besar itu tadi yang masih kami ragukan menurut Mas Satriwan. Nah, begitu juga peningkatan kualitas juga kami ragukan. Maka selanjutnya Mas Riza akan menyampaikan apakah ini efektif itu semuanya. Silakan, Mas Riza. Halo, kedengeran? Ya. Mas Kedengeran Bang, lanjut Bang. Sampai suaranya Mas. Ya. Oh, jelas Bang. Dilanjutkanlah PowerPoint-nya itu. Oh iya. Siap pause ya. Ini Bang. Belum Mas, belum. Itu baru Belum. poin 5. Oh, belum. belum Yang bergeser. ke-6. Yang ke-6. Ya. Nah, iya, silakan Mas Riza. Ya, saya kira ini poin ke-6 ini sebenarnya tadi sudah disinggung juga oleh Mas Satriwan ya terkait dengan keberadaan Merdeka Belajar ya sebagai program unggulan Kemendikbud kan gitu. Dan ini kita patut ketahui bahwa organisasi penggerak ini juga merupakan bagian dari kegiatan Merdeka Belajar tersebut. Nah, ini jadi kita melihat bahwa di satu sisi bahwa upaya untuk melakukan menjadikan Merdeka Belajar sebagai merek dagang merupakan upaya komersialisasi pendidikan gitu kan. Dan juga pada sisi yang lain ketika ada 2 CSR perusahaan besar yang kemudian mendapatkan anggaran dari APBN puluhan miliar, ini juga menjadi patut dipertanyakan apakah ada upaya untuk melakukan komersialisasi pendidikan. Walaupun memang dari apa yang kita terima ini penjelasan mereka terkait dengan pelaksanaan untuk organisasi penggerak ini juga mereka akan melakukan ini ya menggunakan dana sendiri katanya. Justru ini menjadi sebuah pertanyaan lainnya bagi kita. Lanjut aja Mas Satriwan. Nah, ini juga ini ya berkaitan dengan situasi saat ini bahwa sedang berlangsung pandemi, kita melihat bahwa program organisasi guru penggerak ini akan tidak efektif ya karena ada keterbatasan baik sarana maupun prasarana dan juga tergantung pada penggunaan media internet atau dalam jaringan. Nah, ini juga kita kan sudah sudah melihat bagaimana program Kartu Prakerja misalnya yang melakukan pelatihan melalui jaringan juga ternyata tidak efektif gitu, dan kita punya kekhawatiran bahwa ini akan berakibat hal yang sama gitu dengan berkaca pada program Kartu Prakerja itu. Jadi dengan model pembelajaran daring ini saya kira akan banyak hambatan-hambatan. Patut menjadi catatan bahwa pelaksanaan program organisasi pengguru penggerak ini
dilakukan dalam waktu yang sangat panjang. Nah, kalau kita baca di aturannya itu periode pelaksanaannya selama 2 tahun gitu, dan ini dengan waktu yang panjang, kemudian dengan model pembelajaran menggunakan daring, saya kira tidak akan efektif gitu. Apalagi tujuannya kemudian untuk mengukur keberhasilan ini ternyata tidak hanya sekedar output terhadap apa ya, guru-guru yang kemudian menguasai kompetensi yang dilatihkan oleh program organisasi penggerak ini, tetapi Kemendikbud sendiri menetapkan ukurannya itu adalah dampaknya terhadap apa ya, kemampuan peserta didiknya gitu. Jadi terlalu jauh begitu ya ketika kita berharap bahwa pelaksanaan pelatihan melalui organisasi guru penggerak ini akan berdampak yang sangat besar ya terhadap peserta didik gitu. Terlalu sangat jauh gitu. Oke Mas, lanjut Mas. Nah, ini juga kita melihat bahwa dalam situasi pandemi ataupun COVID-19 ini, kita melihat bahwa penggunaan dan penyerapan anggaran dalam berbagai bidang itu, dalam berbagai kementerian itu juga akan menjadi masalah gitu ya. Misalnya saja dalam pelaksanaan bansos, misalnya itu kita melihat bahwa KPK sekarang kan sedang melakukan penyelidikan ya terhadap beberapa kabupaten kota yang ternyata melakukan penyalahgunaan anggaran bansos dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Jangan sampai situasi ini menjadi alasan ya kemudian untuk pintu masuk melakukan korupsi seperti itu. Dan ini yang kita lihat. Apalagi kemudian proses ini dalam prosesnya saja sudah tidak transparan. Patut menjadi catatan dalam hitungan kami bahwa dari 156 atau 165 ya organisasi yang memperoleh 183 Bang, 183. 183 itu jumlah proposalnya yang diterima, tapi organisasinya sekitar 156 atau 165, karena kan ada yang dapat 2 ya. Iya. Jadi ada dapat 2, jadi sekitar 156 organisasi itu dalam hitungan kami yang mendapatkan gajah itu ada 28 organisasi, kemudian yang mendapatkan macan itu ada 43, yang mendapatkan kijang itu ada 112 seperti itu. Dan kalau kita hitung 28 kali 20, 43-nya kali 5M, 112-nya kali 1M, itu angkanya sudah menyentuh angka 887 miliar gitu. Sementara Kemendikbud katanya hanya menggelontorkan dana sekitar 595 miliar. Ini kan patut menjadi pertanyaan kenapa angkanya bisa berbeda gitu, atau bagaimana ini perlu penjelasan lebih jauh lagi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apalagi kemudian yang polemik sekarang ini kan yang kemudian menjadi sorotan ketika ada perusahaan CSR yang kemudian terlibat dalam program ini, ternyata kabarnya mereka menggunakan dana sendiri gini. Nah, ini kenapa tidak dijelaskan dari awal, kenapa ketika kemudian orang ribut baru kemudian dijelaskan bahwa ada organisasi masyarakat menggunakan dananya sendiri gitu. Nah, ini kan tidak masuk dalam skema awal gitu. Ini skema yang kemudian dibuat ketika ada persoalan, dan ini patut kita pertanyakan juga kenapa kemudian ada seperti ini ya. Jadi banyak hal yang kemudian membuat kita bertanya-tanya bahwa program ini tidak tidak dilaksanakan secara transparan, walaupun kemudian katanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengundang pihak-pihak independen untuk melakukan penilaian terhadap proposal-proposal yang masuk, tapi secara realitanya kita melihat bahwa banyak hal yang masih belum transparan. Saya kira itu Mas Satriwan atau Mas Heru ya. Oke, terima kasih Mas Reza selaku Wakasekjen sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Mas Satriwan terkait dengan anggaran, apa yang disampaikan oleh Mas Reza terkait mengenai efektif efisien dalam penggunaan itu, sehingga bisa ditarik satu garis besar atau kesimpulan. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Mas Satriwan tadi, ada potensi uang yang besar ini ketika tidak dilaksanakan dengan transparan bisa terjadi penyalahgunaan anggaran. Itu satu. Yang kedua, ada potensi di sini ketika pembelajaran itu atau pelatihan itu dilaksanakan tidak dengan sungguh-sungguh, maka tidak meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Mas Risa tadi, ketika anggaran yang sudah besar ini dilaksanakan tidak bisa efektif, maka akan merugikan. Sudahlah biaya besar, tidak efektif, tidak meningkatkan kualitas pendidikan, dan berpotensi penyalahgunaan anggaran, silakannya akan uang besar itu akan mengalir sebagian kepada perseroan terbatas tertentu, gitu loh. Itu akan cilaka lagi. Artinya bahwa uang yang besar dari APBN ini itu mengindos kelompok tertentu. Maka untuk memperoleh penajaman ini, dalam diskusi ini kami berharap kepada Ibu Dewan Pengawas untuk mengkritisi atau menambahkan statement. Monggo silakan Ibu Dewan Pengawas, Bu Retno. Halo, Bu Retno. Halo, Bu Retno. Halo. Halo, Bu Retno. Halo, Bu Retno. Nggak ada kayaknya, Pak. Hah? Ada itu tadi kuning. Bisa? Halo, Bu Retno. Bu Retno, halo. Kalau baik, sambil menunggu dengan apa yang kami sampaikan tadi, langsung diberikan kesempatan kepada rekan wartawan atau gimana, Mas Satriwan, Ya, Mas Risa? silakan. Ya. Ada yang mau bertanya? Kepada rekan-rekan wartawan, silakan kalau ada mau yang menanyakan bagian tertentu atau ingin menggarisbawahi yang lain dan lain sebagainya, silakan monggo. Halo Mas, halo saya. Ya, siap. Aku ini pakai HP baru pertama, jadi saya nggak terlalu paham nih cara makainya. Oh, Kedengaran kok Mbak? ya. Saya dengar ya? Saya benar? Kedengaran Mbak? Kedengaran, kedengaran. Ya. Oke, terima kasih Pak. Apa tuh namanya yang mau saya tanyakan? Apa tuh namanya? Tadi kan organisasi penggerak itu nggak merata. Maksudnya untuk pemerataannya itu, saya nggak terlalu paham tadi ya. Maksudnya kayak di Maluku itu hanya ada berapa tadi? Satu, Mbak. Satu kota. Satu kota. Itu jadi apa namanya? Gimana ya kalau di daerah yang lain yang kebanyakan di mana, Pak? Saya pengen tahu. Kebanyakan sebentar kita lihat ya. Karena waktu itu kan ya silakan. Karena waktu itu kan dibilangnya kata Pak yang dari Semeru, Pak Ahmadi itu kan katanya sudah merata sasarannya. Ya karena sasarannya bukan kota kabupaten, sasarannya kan sekolah. Oh, oke. Kalau Gajah itu 100 lebih sekolah. Kalau Macan itu jumlah sekolahnya adalah 21 sampai 100. Ya. Itu loh, Mbak. Kemudian kalau Oke. Ya, silakan. Oke. Jadi tadi udah ada rekomendasi ya tadi ya. Aku soalnya sambil kasih masukan ke Dikbud tadi. Jadi rekomendasinya dari FSGI tadi apa ya? Sorry, untuk masalah itu gitu. Karena kan udah telanjur. Terus untuk yang mundur-mundur itu juga, sama yang mundur-mundur itu kan kalau nggak salah PGRI, NU sama Muhammadiyah. Ya. Mundur, yang 3 ini. Ya. Nah ini apa namanya, lebih parah nggak nanti kejadiannya atau seperti apa? Kalau misalnya dibayang-bayangkan gitu. Kalau dari FSGI gitu. Maksudnya memperparah nggak situasi itu? Gimana Mas? Paham nggak maksudku? Mas Satriwan, silahkan direspon. Ya. Ya, baik Mbak Weni ya. Mbak Weni, makasih Mbak Weni.
Yang pertama, kalau terkait dengan tadi udah jelas ya, dia sasarannya bukan kota tetapi sekolah gitu ya. Kemudian yang kami nilai tidak akan efektif, tidak proporsional ya, tidak proporsional atau berkeadilan itu yang tadi ya, ada satu lembaga sasarannya hanya satu kota dengan jumlah nominal gajah, tapi banyak organisasi misalnya seperti IGI gitu ya, IGI satu gajah misalnya dia untuk SD itu atau untuk SMP itu melatih di puluhan kota, kabupaten dan puluhan provinsi. Termasuk juga yang tadi Muhammadiyah 25 provinsi kan gitu ya. Kemudian puluhan kota, kabupaten yang juga sama-sama gajah. Nah, ini yang kami katakan tidak proporsional gitu dalam pemilihan. Nah, kemudian kalau jadi sampai di sini ini ya Mbak Weni ya, satu frekuensi kita ya, ini ya, nyambung ya. Oke. Kemudian yang berikut adalah kalau rekomendasi, ya kami melihat ya rekomendasinya di awal tadi saya sampaikan, ini betul-betul harus ditempel gitu kan, diprototi gitu oleh KPK, oleh BPK, sama oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud gitu. Kami tidak berharap khususnya ya organisasi-organisasi profesi guru yang masih ikut ya seperti IGI dan FGII itu nanti berurusan dengan KPK. Kami pasti sedih lah, masa kawan-kawan guru nanti berurusan dengan KPK gitu loh. Padahal kami guru ya kan lembaga pendidikan di sini mostly adalah lembaga pendidikan. Ini merupakan sebagai jangkarnya moralitas bangsa. Ya kan kami justru yang mengajarkan atau mendidik karakter di sekolah, tetapi justru dalam pelaporan, dalam pelaksanaan, dalam akuntabilitas di POP ini nanti bermasalah gitu loh. Ya kan? Nah, yang kedua, rekomendasi kami yang juga penting adalah di sini tidak melibatkan organisasi struktur yang ada di Kemdikbud. Betul ya Bang Riza ya, seperti LPMP gitu ya. Apalagi itu satu lagi Bang yang P4TK ya, P4TK ya. Nah, di sini tidak melibatkan anak kandung dari Kemdikbud itu sendiri, Bapak Ibu. Ya kan, termasuk LPTK, ya kan, LPTK Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan, yang mereka adalah notabene kampus-kampus pencetak calon-calon guru. Bang Riza dari LPTK, saya dari LPTK, Pak Heru dari LPTK, kita guru-guru mostly dari LPTK. Nah, di sini kan tidak dilibatkan. Ya kan, LPMP yang merupakan perwakilan Kemdikbud, lembaga penjaminan mutu itu di tingkat provinsi itu juga tidak dilibatkan dalam hal ini. Ya nggak berarti nanti akan ada juga alokasi-alokasi anggaran mereka LPMP, P4TK gitu kan. Mereka berpotensi tanda kutip ya, berpotensi tidak melatih guru. Selama ini misalnya saya guru SMA, kami dilatih misalnya di P4TK di Malang ya, PPKN sama IPS. Saya guru PPKN. Ya, kemudian Pak Heru juga PPKN ya. Itu kita di P4TK. LPMP juga. Nah, jadi kami meminta harus dilibatkan juga nanti semestinya termasuk LPTK, Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan gitu. Nah, ini kan ada potensi sama nih pelatihannya, Bapak Ibu, Mbak Weni. Karena kan Mas Menteri fokusnya ke 3 aspek kan, ya Bang Fariza ya Pak Heru, yaitu literasi, ya kan, meningkatkan literasi, kemudian numerasi, matematik, numerasi, dan yang ketiga adalah karakter. Ya. Karakter. Nah, pendidikan karakter gitu. Jadi ini coba lihat judulnya deh. Coba aja lihat judulnya. Ini yang mirip-mirip, ya kan? Hampir mirip-mirip dan normatif gitu. Ya kan, misalnya kayak gini nih. Ya, nomor 100 ini ada nggak ngelihat ya? Nomor 110. Nomor 110 ini Kijang. Kijang berarti 1 miliar, ya enggak? SMP. Judul proposalnya program literasi bahasa Inggris. Itu aja kan, program literasi bahasa Inggris. Ya kan? Iya. Jadi ini masing-masing ini harus diukur kualitas bobotnya gitu loh. Makanya bagi FSGI pelatihan guru itu mestinya yang berkualitas, bukan dilihat dari biaya besar, bukan juga dilihat dari lama waktu pelatihannya. Berkualitas. Kedua adalah pelatihannya berdampak ya kan terhadap gurunya.
terhadap proses pembelajaran. B yang ketiga adalah sesuai berdampak, berkualitas, berdampak. Kemudian B yang ketiga kita pernah mendiskusikan itu dengan Pak Heru juga, bermakna, ya bermakna sesuai dengan kebutuhan guru, bukan sesuai dengan bukan sesuai dengan keinginan pemerintah atau keinginan daerah, tetapi sesuai dengan keinginan organisasi. Gimana, Bang? Atau keinginan organisasi penerima kan gitu. Betul. Ya. Itu kan harus di assessment kan ya Pak ya. Berarti kan itu kan harus ada assessment. Jadi saya herannya gitu, terpikirnya terbalik ya. Organisasi penggerak disuruh bikin program, terus habis itu diajukan proposalnya. Sementara kan situasi daerah, situasi guru kan macam-macam ya. Betul. Benar. Mas Satriwan, coba lihat garis bawahi nomor 112 coba. Saya memberikan penjelasan apa yang Mas Satriwan sampaikan tadi. Nah, kota ini namanya Yayasan Kepulauan Sukses Mandiri. Ya, kemudian domisilinya organisasi itu di Kota Ternate. Nah, selanjutnya sasarannya yaitu di Kota Ternate. Kota Ternate kan berarti itu kabupaten. Nah, targetnya sekolahnya tadi berapa, Mas? 100 ya? Kalau gajah, iya, gitu. 100 lebih, karena dia dapat gajah SD. Ya, gajah. Nah, ini organisasi ini ketika tidak mampu mengelola itu dengan baik, transparansinya tidak ada, kemudian prosedur untuk laporan pertanggungjawabannya tidak akurat, ini kan bisa tergelincir di dalam potensi penyalahgunaan anggaran. Penyalahgunaan anggaran itu maknanya dua. Yang pertama, terjadi penyalahgunaan anggaran apabila salah prosedur saat menerapkannya. Yang kedua, dikatakan penyalahgunaan anggaran apabila uang tersebut dipergunakan untuk memperkaya kelompok tertentu. Nah, untuk memperkaya kelompok tertentu itu nanti larinya adalah korupsi, maka akan diawasi oleh KPK. Maksud Mas Satriwan itu tadi diantaranya itu. Tetapi kalau kesalahan prosedur secara teknis administrasi itu bisa diperbaiki. Nah, tetapi potensi ini loh yang dimaksud, bahwa organisasi-organisasi yang dapat gajah ini itu nanti banyak sekali karena mereka pada dasarnya adalah guru yang organisasi ini belum pernah mengelola uang sebesar itu dan bisa tergelincir ke arah sana, bisa terjadi penyalahgunaan anggaran yang memperkaya tadi. Akhirnya menurut Mas Satriwan tadi yang sampaikan itu, mereka bisa masuk penjara. Jangan-jangan dengan kondisi seperti ini banyak guru masuk penjara karena diusut oleh KPK. Itu maksudnya begitu. Ayo, pendampingan itu maksudnya gimana ya? Katanya kalau nggak salah ada pendampingan nanti pas itu. Supaya penggunaan dananya, pelaporannya. Kalau pendampingan itu Mbak, itu yang terkait mengenai guru penggerak. Komunitas penggerak itu kelihatannya ada pendampingan. Kalau seandainya ini program organisasi penggerak, sistem kontrolnya belum kami lihat. Mas Satriwan sudah melihat atau Mas Riza bahwa sistem kontrol mengenai program organisasi penggerak ini bagaimana dan lain sebagainya, apakah sudah terlihat? Maka kan kita menyuarakan agar inspektorat nanti turun untuk meninjau kualitas apa yang sudah meningkat. BPK untuk mengawasi anggaran tersebut yang terkait dengan kementerian. KPK turun tangan untuk melakukan penyelidikan penyalahgunaan anggaran apabila terjadi. Maksudnya seperti itu. Silakan. Itu Mbak Bang Riza. Ya oke, udah pas itu. Halo. Ya. Aku boleh nambahin nggak Pak Heru? Ya, silakan. Ya, siap. Ya, sebelum Mbak Rika ya, Mbak Rika tadi kayaknya ngangkat tangan. Ya, yang pertama saya cuma nambahin aja sih ya. Saya melihat organisasi penggerak dengan proposal-proposal ini nasibnya kok mirip dengan kartu prakerja ya. Kan kartu prakerja itu kan adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya kan gitu. Nah, kalau di dalam proyek ini, POP ini, yang ditingkatkan keterampilannya itu adalah guru dan kepala sekolah, kan begitu. Nah, saya khawatir bahwa
di awal pandemi kartu prakerja ini kan jadi pro kontra juga ya, menjadi pro kontra yang akhirnya juga melanggar gitu ya. Jadi saya berharap sebenarnya sih, apalagi kalau ngelihat tadi yang teman-teman udah sampaikan ya, bagaimana program itu sebenarnya. Halo, suara saya hilang ya? Enggak, Bu. Kedengeran? Enggak. Ya, oke. Ya. Nah, seperti misalnya tadi ya, program-program itu tuh sangat tidak jelas gitu menurut saya. Untuk meningkatkan kualitas kepala sekolah, pengawas, atau guru tuh kayak apa, itu sangat tidak jelas. Salah satu contoh yang nggak jelas kan misalnya saya menemukan kok ada program bahasa Inggris untuk bayi ya. Padahal kan ini peningkatan keterampilan guru dan kepala sekolah gitu ya. Artinya ini kan ngawur gitu, kok bisa lolos gitu. Jadi kalau dibilang kemarin transparan, akuntabel, ya menurut saya enggak gitu. Ini menunjukkan justru ketidakmampuan. Sembrono gitu. Jadi memang tidak profesional dalam melakukan seleksi ya. Saya melihat begitu gitu. Kemudian saya lihat sih semua yang kirim proposal itu kan dapat gitu, kayaknya sih begitu gitu ya. Nah kemarin ketika menanggapi gitu ya, misalnya ya saya melihat seleksi ini menjadi asal-asalan gitu ya. Kemudian saya juga agak kaget gitu, melihat kok Kemdikbud konferensi persnya dengan pihak yang justru diributkan orang, yaitu Tanoto dan Sampurna kan ya. Saya sih hanya baca aja gitu. Ya kan? Tapi saya agak kaget loh. Ngapain Kemdikbud kok malah melakukan dengan mereka. Nah, memang lebih lucu lagi gitu kalau baca Tanoto dan Sampurna. Mereka bilang bahwa kami memang mengajukan tapi kami akan pakai dana sendiri. Lah kalau dana sendiri ngapain ngajuin proposal gitu ya? Saya ngerasa ini saya yang kurang cerdas atau bagaimana ya? Saya agak bingung gitu menangkap yang muncul gitu ya setelah ini sangat ramai gitu. Kalau menurut saya kalau udah banyak yang mundur, apalagi sekelas PGRI ya, PGRI kemudian begitu banyak yang mundur gitu, Muhammadiyah, NU, yang jelas Muhammadiyah dan NU ini dua lembaga masyarakat yang menurut saya dedikasi kepada pendidikannya sangat luar biasa gitu, mereka mundur gitu ya. Saya sih angkat topi ya dengan semua itu gitu. Nah kalau gitu dievaluasi aja, batalkan aja sih sebenarnya menurut saya gitu ya. Ini jangan cuma buang-buang uang negara gitu ya, daripada nanti pada masuk pada terperiksa gitu ya secara kesandung hukum. Ya lebih baik dibenahi lagi aja yang dimaksud apa ini sebenarnya gitu. Ini karena saya melihat orang Kemdikbud nggak paham karena ini sebenarnya mungkin ya program yang diusung juga oleh PT Sekolah Cikal gitu ya. Sehingga Kemdikbud tuh kayak nerima itu dengan bingung gitu atau dengan setengah hati juga gitu. Nah, ini yang tapi karena bosnya gitu ya mungkin sepakat gitu, Dirjen GTK-nya oke gitu ya, sehingga menurut saya ini kemudian program ini lolos gitu ya. Niatnya baik, kami mengerti. Tapi kalau kemudian bisa kesandung kayak kartu prakerja, ini kayaknya masyarakat belum ngeh. Banyak juga yang belum ngeh ini. Kalau udah ngeh, maka pasti banyak juga yang akan bersuara ya. Tetapi kalau kami FSGI ya, kami hanya melihat begini aja. Niatnya baik, meningkatkan keterampilan dan kapasitas guru dan kepala sekolah. Tapi kenapa tidak nyambung dengan program-program seperti bahasa Inggris untuk bayi tadi? Ya, dan yang kedua adalah kalau memang semua yang masukin proposal dapat gitu ya, lalu ya ini ada kesan juga asal-asalan karena programnya jadi nggak jelas tadi. Gitu. Nggak semua juga dapat itu. Dari 300 berapa yang dapat cuma 200 apa berapa gitu loh. Memang nggak semua, tapi yang nggak tahu saya tetap gede banget. Iya, benar-benar. Dan yang beginian lolos gitu loh, yang bahasa Inggris untuk bayi gitu ya. Wisata guru melek film itu kan menurut saya aneh aja gitu ya. Betul-betul saya ragukan bahwa ini akan meningkatkan kapasitas dan keterampilan bagi guru maupun kepala sekolah gitu. Lebih baik ini kembali dilihat lagi ya oleh Kemdikbud, mumpung belum dicairkan anggarannya,
duduk bareng, coba diperbaiki dahulu gitu agar masyarakat dan kami ini lebih bisa menerima bahwa ini adalah niat baik yang betul-betul untuk meningkatkan tadi ya kapasitas dan keterampilan guru maupun kepala sekolah gitu ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Retno. Pak Heru, ini tambahan sedikit yang gajah lagi nih Pak Heru, sedikit aja. Ya. Nomor 100, kelihatan ya, 142 ini juga di Maluku, kok sasarannya adalah apa namanya Kota Ambon. Kota Ambon ya, ini juga dapat gajah ya dari Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Maluku atau YPPM gitu. Sasarannya sekali lagi hanya Kota Ambon juga gitu kan. Nah, makanya SD ya dan dapat gajah gitu. Nah, apalagi meneruskan tadi yang apa namanya di awal Bang Riza juga sampaikan efektivitas, ini kayaknya kalau kita lihat di masa pandemi ini, ya kan, ini kan nggak akan efektif. Artinya sampai bulan Desember, anggaplah kita masih PJJ, baik daring maupun luring, pelatihan-pelatihan guru yang di hotel itu misalnya gitu, yang nggak akan terjadi juga gitu kan, yang mencakup sekian ratus sekolah atau sekian puluh sekolah itu. Jadi mulainya katanya Januari, Pak. Mulainya katanya Januari 2001 katanya. 2021. 2021. Implementasinya. Mulainya. Memang. Jadi bukan sekarang, bukan tahun ini. Iya, betul ya. Oh, bukan yang saya pahami sampai Desember ini loh, karena tahun anggarannya kan 2020 ya? Enggak, tapi itu tahun Januari katanya mulainya kemarin. Pelaksanaannya Januari, tapi seleksinya dari sekarang gitu. Nanti langsung on gitu pada Januari. Maksudnya begitu. Untuk 2 tahun ya, untuk 2 tahun. Aku nggak tahu sih betul. Anggarannya turunnya kapan. Belum tahu anggaran turunnya kapan. Ya ini untuk 2 tahun, betul. Oh, untuk 2 tahun. Oke. Ya, baik. Terima kasih penegasannya. Selanjutnya ada rekan wartawan yang lain yang mau menyampaikan atau bertanya. Silakan Marika. Silakan. Terima kasih. Maaf saya tidak buka video karena sinyalnya kadang nggak stabil. Oke. Tadi di awal kan dari FSGI menjelaskan bahwa FSGI tidak ikut memutuskan untuk tidak ikut ambil bagian dalam program. Tidak mengajukan proposal ya, Mbak ya? Ya, dalam benak saya pasti ada alasan ada alasan lah untuk kenapa tidak terlibat dalam program ini. Nah, itu yang ingin saya tanyakan dan kemudian apa usulan dari FSGI terkait dengan pelatihan guru? Ini kan memang banyak masalah ya, maksudnya terkait dengan pelatihan atau peningkatan kompetensi guru yang memang sejak dulu masih belum terselesaikan gitu dan sekarang dengan ada program organisasi penggerak ini juga banyak yang mempertanyakan kira-kira pelatihan atau peningkatan kompetensi seperti apa sih yang pas atau bisa dilakukan lebih efektif untuk guru. Oke, itu aja Mas. Terima kasih. Ya Mbak, mungkin saya di awal nanti tambahin sedikit yang lain. Saya merasa kita ini kan guru ya di FSGI, pengurus-pengurus di daerah pun semua guru ya, guru organik. Apa Pak? Guru aktif, ya guru aktif. Ya, saya nyebutnya guru organik ya, guru organik gitu, guru yang guru sesuai dengan undang-undang guru gitu kan, punya kelas, ngajar, jam mata pelajaran. Bang Riza guru SMK, saya guru SMA, Pak Heru kepala sekolah, kemudian Pak Fahmi wakil kepala sekolah gitu kan di Bima gitu, Pak Mansur juga wakil kepala sekolah gitu kan di NTB. Nah, kalau organisasi profesi guru kemudian ikut model yang ditawarkan oleh Kemdikbud, tentu misalnya anggap aja kami dapat gajah, ya kan? Gajah kami harus melatih 100 lebih sekolah sasaran gitu kan misalnya. Berarti kan anggota-anggota kami atau pengurus-pengurus kami akan sibuk kan ke daerah-daerah kan Mbak Rika untuk mengajar kan atau untuk melatih guru kan. Padahal kami punya kewajiban utama. Apa kewajiban utama kami menurut Undang-Undang Guru Dosen dan PP tentang guru? Yaitu mengajar.
ya kan? Kemudian ya mengajar, merencanakan, mengajar, menilai, mengevaluasi siswa, ya kan? Membimbing siswa. Kami menjadi pembimbing ekskul, kami menjadi wali kelas, saya kebetulan wali kelas gitu. Jadi akan ada potensi guru itu akan guru Meninggalkan terbang tugas. gitu. Nah, dia akan meninggalkan siswa, dia akan meninggalkan kelas gitu kan. Dia akan berpotensi meninggalkan pembelajaran. Bagi misalnya sekolah swasta ini menjadi masalah. Saya kebetulan guru swasta. Ketika guru nanti lebih aktif untuk melatih guru di daerah lain, yang pasti ada honornya dari dana ini, pasti ada alokasi untuk honor pembicara atau pelatih atau instruktur. Tetapi di sisi lain kami guru akan justru merugikan sekolah kami. Kami justru akan melanggar hak-hak anak kami untuk kami ajar, Mbak. Ya kan? Karena kami akan ke daerah-daerah. Bayangkan ada 100 sekolah, berarti berapa ratus guru misalnya gitu. Apalagi kalau kayak tadi kan provinsinya banyak. Wah, udah sibuk tuh. Kayak tadi ada sampai 20 sampai 25 provinsi gitu kan. Lintas provinsi. Ya kan udah kayak supir bus akap kali Pak Heru ya. Kayak terbang Mas, terbang. Terbang terus itu. Betul, guru terbang gitu. Nah, makanya itu diantara alasannya gitu kan, bahwa karena kami guru-guru organik gitu, makanya di sini kami lihat organisasi profesi guru yang dapat ya hanya beberapa kan. PGRI pun sudah mengundurkan diri. Kita tahu PGRI juga umumnya justru pengurus-pengurusnya justru memang yang kita tahu ya bukan guru gitu ya, tapi ada ada pejabat dinas, birokrat atau guru besar ya, bukan guru ya. Kita tahu ketuanya adalah guru besar. Kalau kami sekjennya kepala sekolah, guru ya kan, wasekjennya guru gitu kan. Presidiumnya Bang Fahmi guru. Pengurus kepala bironya Pak Mansur gitu kan. Bang Reza guru juga. Nah, jadi kami khawatir itu. Yang kedua, kalau toh nanti ada pelatihan-pelatihan, kami pengennya itu, Mbak, berdasarkan kebutuhan lokal gitu ya. Misalnya bisa kan menggandeng LPTK ya kan, di Jakarta gandeng misalnya UNJ, di Bandung gandeng UPI gitu kan, tentu dengan model atau metode yang harus di-refresh gitu ya, bahwa pelatihan guru umumnya dari dulu kan satu arah gitu kan, dan pasti menjenuhkan gitu kan, nah membosankan gitu. Jadi kami justru melihat kuncinya ada di LPTK. Guru dilatih oleh organisasi yang kami tidak tahu juga bagaimana profilingnya, ya kan? Tetapi LPTK yang jelas-jelas lembaga penghasil guru, pencetak guru tidak dilibatkan. Ini kan menjadi masalah, Mbak Rika, ya kan? Padahal guru-gurunya hasilnya dari sana. Yang tahu gurunya seperti apa kan sana kan LPTK. Tapi ini dilatih oleh yang kami baru tahu gitu kan, yang kami baru tahu namanya, atau jangan-jangan baru muncul ketika ada kegiatan ini gitu. Jadi kami khawatir ini semacam mengejar keterserapan anggaran saja gitu loh Mbak, dugaannya gitu kan. Kita tidak tahu juga profiling, ya kan? Kami juga menantang misalnya bisa nggak dibuka semua profil dari lembaga-lembaga ini ke publik gitu kan. Kalau Muhammadiyah NU betul kata Mbak Retno nggak usah dipertanyakan, Pengudi Luhur nggak usah dipertanyakan, ya kan, PGRI oke, IGI jelas gitu. Kemudian beberapa di sini, ya termasuk Sampurna dan Tanoto pun secara pendidikan yang mereka sudah berkiprah memberikan beasiswa dan sudah, tetapi kan dalam konteks ini tidak pas gitu kan, karena apalagi mereka juga menggunakan dana pribadi, tetapi di sini ngajuin proposal, itu yang tadi kita bias gitu ya, tidak jelas gitu. Itu sih mungkin dari saya tambahan, silakan Bang Riza atau Pak Heru. Boleh saya nambah sedikit? Silakan ya. Terkait dengan LPTK, ketika kemudian tidak dilibatkan dalam program ini, kan bisa juga dilihat sebaliknya, dalam arti begini, apakah ini merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada LPTK atau lembaga-lembaga pelatihan guru yang sudah ada selama ini gitu. Artinya kan kita juga tidak pernah tahu penjelasan dari Kemendikbud ya. Tapi saya melihat ada seperti itu. Bisa jadi ini bentuk ketidakpercayaan kepada LPTK, karena kan selama ini juga banyak yang mempertanyakan dalam arti mengkritik
produk LPTK. dari LPTK, ya. Nah, harus seperti apa sebenarnya Kak ini? Ya, kami ini umumnya produk LPTK, Mbak. Artinya begini, kalau Kemdikbud tidak percaya dengan LPTK sesuai dugaan atau analisis Mbak Dika tadi, berarti kan nggak percaya sama guru-guru dong. Ya nggak? Tidak, karena kami mostly produk dari LPTK. Yang kedua, kalau LPTK-nya bermasalah, kita paham LPTK itu yang dari 426 LPTK seluruh Indonesia, 426 ya kurang lebih, yang akreditasinya A kan hanya nggak sampai 20 kan? 19. 18 atau 19. Kemudian di bawahnya B dan banyak C. Bahkan banyak LPTK bodong. Itu sebuah permasalahan, betul. Justru LPTK-nya yang mesti dibenahi. Karena sampai kapanpun LPTK itu tetap menjadi lembaga yang mengeluarkan calon guru. Karena PPG juga di LPTK dilaksanakannya, Mbak Rika. Ya kan? PPG prajabatan juga di LPTK, PPG dalam jabatan juga LPTK. Kecuali Mas Menteri punya ide yang radikal. Tidak lagi melaksanakan PPG di LPTK, tetapi di universitas murni. Ya kan? Saya guru PPKN, berarti nanti saya PPG-nya dalam jabatan misalnya di UI gitu kan, yang mengelola UI gitu misalnya. Guru biologi nanti di IPB gitu misalnya. Ya kan, Bang Riza SMK nanti, kan Bang Riza SMK nanti di ITB misalnya. Nah, saya nggak tahu, tetapi mestinya kualitas LPTK yang mesti dibenahi, karena ini hulu, Mbak. Hulu. Ya kan? Nah, jadi pembenahan guru tidak bisa dilaksanakan secara parsial seperti ini. Ya kan? Apalagi konteksnya ini daerah itu membedakan konteks daerah itu mempengaruhi bagaimana guru dikelola gitu loh. Karena kita tahu guru di bawah Pemda sekarang gitu kan. Kemudian dari segi program ini kan relatif sama, Mbak Rika. Literasi, numerasi, sama karakter. Karena memang Mas Menteri mengejar kepada ketercapaian PISA. Nah, saya juga melihat kok kita sekarang jadi mendewa-dewakan PISA ya. PISA menjadi salah satu potret hasil belajar siswa, itu satu hal. Tetapi pendidikan tidak boleh diorientasikan menjadi hanya mencapai PISA. Pendidikan, kenapa ya pendidikan hanya untuk bagaimana agar PISA kita naik? Saya pikir itu mendistorsi, Mbak. Ya, mendistorsi pendidikan itu sendiri ketika belajar di sekolah itu hanya diorientasikan untuk mencapai PISA. Ya kan, karena PISA kita selama 18 tahun konsisten di bawah di 3 aspek itu. Itu kan raison d'être-nya kan begitu, Mbak Rika ya. Raison d'être pemerintah mengeluarkan pelatihan ini gitu, POP ini gitu. Jadi saya pikir benahi dulu LPTK-nya ya kan, sambil berjalanan bareng gitu. Karena LPTK juga adalah anak kandung dari Kemdikbud. LPMP anak kandung dari Kemdikbud. P4TK anak kandung dari Kemdikbud. Gitu, Mbak. Terima kasih Pak Satriwan. Yang disampaikan oleh Mbak Rika itu tadi. Kemungkinan ketidakpercayaan LPTK, iya. Tapi sisi lain bahwa POP ini adalah pemberdayaan guru. Tetapi guru yang diberdayakan ini sudah mumpuni apa belum? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ketika sudah mumpuni, pemberdayaan ini akan berjalan bagus. Tapi pada saat ini, ketika saya membaca opini dari Prof. Yanto, bahwa secara nasional, kualitas guru yang ada di Indonesia baru kurang lebih 25% yang berkualitas. Artinya, mayoritas itu belum berkualitas. Ketika seperti itu yang terjadi, bahwa pemberdayaan guru dari guru kemungkinan belum bisa mumpuni. Oke, silakan lanjutkan. Masih ada waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit ya Mas ya. Yang agak berbeda begini Mbak Rika pasti mengikuti ya. UKG kita yang dites di UKG bukan ini loh Mbak. Ya, Mbak Rika tahu kan UKG, uji kompetensi guru kan? Nah, uji kompetensi guru itu yang diujikan kepada guru, Pak Heru, saya, Bang Riza, Bang Fahmi, Pak Mansur, dan kawan-kawan lain adalah kompetensi pedagogik, ya kan? Sama kompetensi profesional, kan begitu. Nah, sedangkan ini yang dilatihkan ke guru adalah literasi,
kemudian bagaimana agar numerasi, bagaimana agar siswanya nanti literasi numerasinya mencapai PISA, kan begitu. Tapi di sisi lain, guru ketika di UKG terakhir kemarin Jakarta melakukan UKG, Mbak, kami di DKI, Pak Heru pasti ikut, ya, Desember kemarin, ya, Pak. Mas. Nah, Ya. nilai kita berapa, Mbak Rika, yang agak luput di media kemarin adalah nilai rata-rata kita tahun berapa? UKG di DKI, Mbak. UKG di DKI. 2019. Desember, Mbak. Nah, yang nilai rata-ratanya itu tidak sampai 60. Seingat saya 54, sekian. Itu justru turun dari nilai UKG kita yang nasional 2015, Mbak Rika. Ya. Nah, di UKG yang diujikan justru bagaimana kemampuan mengajar dan pemahaman materi, pedagogiknya, dan pedagogiknya artinya ilmu mengajarnya, ilmu didaktiknya, metodiknya, ya kan. Kemudian bagaimana kita memahami konten pembelajaran. Saya guru PPKN, Bang Riza guru teknik elektro, berarti persoalan tentang hal ihwal teknik elektro. Nah, saya nggak tahu juga nanti apakah uji kompetensi guru ini akan disambungkan dengan ini atau masih dasarnya kompetensi guru. Kalau kompetensi guru yang 4, yang kita tahu di Undang-Undang Guru Dosen, 2 yang diujikan. Kan begitu ya, kecuali kompetensi sosial sama kompetensi kepribadian. Itu tidak diteskan, yang diteskan kan 2. Nah, jadi memang kami melihat ini masih parsial gitu. Belum menjawab apa persoalan guru sesungguhnya. Tapi kami memang mengapresiasi tadi niat baik Kemdikbud untuk melatih guru. Yang kita persoalkan kan sekarang kan metodenya, momentumnya, ya kan, atau caranya tadi, metode, cara, momentum, sama transparansi terkait dengan proporsionalitas, gitu yang tadi kami sebut, efektivitas, gitu. Ya kan, kalau sampai Desember, kalau PJJ kita sampai 1 tahun ke depan bagaimana? Kita kan nggak tahu, gambling kan, Mbak, terkait dengan pembelajaran daring ini, gitu loh. Iya, belum jelas. Oke, Mas Satriwan, terima kasih. Masih ada waktu 7 menit lagi. Rekan wartawan yang bertanya, bagian yang mana, silahkan. Nggak ada mungkin, Pak. Bang Riza, ada tambahan, Bang Riza? Halo. Halo, ya. Rizky dari Tempo, Pak, mau nanya. Oh iya, siap, Mbak. Iya, itu ulasan Tempo ya, Mbak ya? Ada Iya. bilang yang dapat gajah, tapi pas di search sama Tempo nggak ada ya lembaganya. Iya. Ya, apa nama lembaganya ya? Kita lihat di sini. Organisasinya nggak ada. Iya. Jadi Nggak, mau nanya sih, kan dari Muhammadiyah sama NU ini juga kan mengkritisi kalau ada organisasi yang diduga abal-abal tapi bisa lolos verifikasi lalu dapat dana gajah juga. Nah, kalau dari Tempo kan ngelihat yang lembaga yang nomor 1 sih, terutama yang ya? baby method English itu ternyata kayak nggak ada jejak digitalnya gitu, Pak. Nah, mungkin kalau dari FSGI sendiri mungkin apakah punya datanya gitu terkait organisasi-organisasi yang diduga abal-abal ini yang lolos verifikasi? Nggak ada lah. Ya, terima kasih. Nggak ada. Nggak ada. Jawabannya. Silakan jawab. Kitanya malah kita yang kaget waktu baca Tempo gitu. Tapi iseng-iseng emang kayak beberapa saya coba search secara random ya. Masih ada. Tapi coba aja mungkin di search semuanya, nanti kita cobalah iseng. Dibagi-bagi, coba nanti siapa tahu ada ditemukan lagi gitu ya. Ini gawat juga, makanya sebaiknya nih ditunda harusnya karena beberapa catatan ya mengkhawatirkan ini uang negara jadi sia-sia gitu ya. Baik, terima kasih Bu Retno. Untuk Mbak Briski, karena kami nggak punya data untuk menyampaikan itu, jadi kami belum berani menyampaikan. Ini yang lucu dikit, Pak Heru. Pak Retno, dikit di nomor 12 itu lucu. Ormasnya Forum Operator PAUD ya. Forum Operator. Berarti operator Pak Heru ya. Berarti orang data, orang IT ya Pak Heru ya. Iya. Operator. Tapi melatih kepala sekolah. Secara etika gimana gitu?
Nomor Ya 12. sebenarnya yang melatih bisa orang lain. Dia kan mengorganisir ya memang gitu ya. Tapi menurut saya ya gimana dia tahu kebutuhan tadi yang Mbak Weni bilang ya juga teman-teman. Menurut saya harusnya melatih guru itu dan kepala sekolah itu dipetakan dulu problemnya, lalu ditanya juga, disurvei kebutuhannya apa gitu, baru kemudian programnya dilakukan. Mestinya proposal ini adalah tahap pemetaan itu disertakan. Kenapa memilih daerah itu? Kenapa memilih kepala sekolah? Kenapa memilih? Nah ini nampaknya nggak ada ya, makanya kok bahasa Inggris untuk bayi lolos gitu. Itu kan hal yang menurut saya ya kelihatan asal-asalan ini melakukan seleksi maupun proses dari tadi ya mempelajari lembaga-lembaga ini. Harusnya kan Kemdikbud juga harusnya menyertakan ya pendirian, alamat dan lain-lain. Kemudian harusnya secara random juga dilakukan survei gitu ya, melihat siapa nih yang betul-betul ada. Terus ini kan sama sekali ya nggak ada tahap yang namanya datang nih gitu ya, memvisit gitu. Itu kan nggak ada gitu ya. Jadi tiba-tiba lolos dan akhirnya ke browsing yang kok ya di nomor 1 lagi letaknya itu ternyata tidak ditemukan jejak digitalnya gitu ya. Ya saya pikir itu aja. Baik, terima kasih Bu Retno, terima kasih Mas Satriwan, terima kasih Mas Riza selaku narasumber. Selanjutnya kepada rekan-rekan pendidik serta rekan-rekan wartawan yang hadir pada siang menjelang sore ini dalam diskusi publik yang seperti apa tadi disampaikan, cukup aktual, seru, sehingga kami FSGI dengan diskusi seperti ini menggarisbawahi serta merekomendasikan perlunya Kemendikbud meninjau kembali tentang program organisasi penggerak yang berpotensi menimbulkan pelanggaran administrasi atau penyalahgunaan anggaran serta penyalahgunaan yang lain seperti tadi disampaikan kepada kami oleh rekan wartawan Tempo. Ketika dicari ternyata tidak ditemukan, maka kami menyampaikan agar semua masyarakat Indonesia mengkritisi program guru penggerak ini serta memberikan info apakah betul organisasi penggerak tersebut bisa dipercaya untuk melaksanakan programnya atau hanya untuk mencari keuntungan di balik itu. Maka ketika itu terjadi kembali bahwa kami FSGI menyerukan kepada Kemendikbud agar meninjau kembali program organisasi guru penggerak. Kami kira cukup sampai di sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi dalam diskusi publik pendidikan yang dilaksanakan oleh FSGI pada siang menjelang sore. Akhirnya kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih juga.